Selamat datang dalam episode istimewa podcast kita hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual pada paten dan merek. Saya, Dava, sebagai pembawa acara, akan memandu percakapan ini dan kita punya 3 tamu ahli yang akan memberikan wawasan mereka. Pertama-tama, mari perkenalkan Bu Prames. Beliau adalah seorang ahli paten. Selamat datang, Bu. Terima kasih, saya Prames. Selanjutnya Pak Nata, seorang ahli merek dan branding. Selamat datang, Pak. Terima kasih pada Anda, senang bisa berpartisipasi dalam percakapan ini. Dan terakhir, Bu Syahna, pengusaha sukses. Terima kasih, senang berbagi pengalaman saya di sini. Mari kita mulai dengan Bu Prames, ahli paten. Bagaimana pendaftaran paten dapat memberikan keuntungan kepada seorang penemu atau inovator? Pendaftaran paten adalah langkah kunci dalam memberikan hak eksklusif atas suatu inovasi. Ini menggambarkan sebuah sistem perlindungan hukum yang memberikan penemu kontrol penuh atas temuannya, mencegah pihak lain menyalin atau menggunakan inovasi tersebut tanpa izin. Sebagai contoh konkretnya, industri farmasi memanfaatkan paten untuk melindungi obat-obatan inovatif. Dengan paten, perusahaan farmasi dapat menghindari produksi generik yang tidak sah, memastikan bahwa upaya riset dan pengembangan mereka dihargai secara ekonomi. Pendaftaran paten tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memberikan insentif atau penghargaan bagi para peneliti dan perusahaan untuk terus berinvestasi dalam penemuan yang dapat membawa manfaat signifikan bagi masyarakat. Sangat penting untuk melindungi inovasi. Sekarang, Pak Nata, dari sudut pandang branding, bagaimana merek dapat mempengaruhi citra suatu produk atau perusahaan? Baik Pak Dava, seperti yang kita ketahui, merek itu kan menciptakan identitas yang kuat. Ketika yang kita lihat nih, kita ngambil contoh misalnya merek Apple atau Coca-Cola. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga citra dan pengalaman yang telah mereka bangun sejak dahulu. Hal tersebutlah yang membuat mereka telah mendapatkan kepercayaan konsumen melalui merek mereka yang kuat. Atau jika kita mengambil contoh lain, dapat dilihat dari merek Starbucks yang memberikan konsep pengalaman kafe yang khas, dan ini membedakan mereka dari pesaing-pesaingnya. Merek memainkan peran kunci dalam membangun citra. Sekarang Bu Syahna, sebagai pengusaha, dapatkah Anda berbagi pengalaman nyata Anda tentang bagaimana pendaftaran merek atau paten telah mengaruhi bisnis Anda? Tentu Pak Dava, ketika kami mendaftarkan merek produk kami melihat peningkatan signifikan dalam kepercayaan konsumen. Merek yang terdaftar memberikan keyakinan bahwa produk kami produk asli dan berkualitas. Hal ini memberikan pelanggan alasan tambahan untuk memilih produk kami di tengah pesaing yang ketat. Selain itu, pendaftaran merek juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap penggunaan atau duplikasi yang tidak sah oleh pihak lain. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan kami. Dengan adanya merek yang terdaftar, kami merasa lebih percaya diri dan membangun citra positif di pasar dan meningkatkan daya saing dalam produk kami. Terima kasih Bu Syahna, sangat menginspirasi. Sekarang pertanyaan untuk semua tamu kita. Bagaimana pendaftaran kekayaan intelektual dapat mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara? Terima kasih Pak Dava. Pendaftaran kekayaan intelektual itu memberikan insentif atau royalti bagi para peneliti dan juga inovator untuk terus berkarya. Dengan melindungi hak-hak mereka, mereka merasa lebih aman untuk berbagi penemuan mereka yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya setuju dengan Bu Prames. Pendaftaran merek juga memicu sebuah kreativitas. Dengan memberikan imbalan atas merek yang inovatif, kita dapat menciptakan ekosistem di mana perusahaan terdorong untuk lebih berinovasi dan memberikan nilai tambahnya. Jika berbicara dari pengalaman saya, Pak Dava, ketika pengusaha merasa bahwa inovasi dan merek mereka dilindungi, ini kan memberikan rasa aman dan kepastian yang diperlukan untuk berinvestasi lebih banyak lagi dalam pengembangan produk dan ekspansi bisnis yang lebih luas. Ya, sekarang kita akan melanjutkan diskusi dengan fokus pada tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual. Bu Prames, dapatkah Anda berbagi beberapa kendala umum yang sering dihadapi oleh orang yang ingin mendaftarkan paten? Untuk Pak Dava, salah satu kendala umumnya adalah kompleksitas proses saat melakukan pendaftaran. Banyak orang merasa kesulitan memahami persyaratan dan juga langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, biaya terkait dengan pendaftaran juga bisa menjadi hambatan bagi beberapa inovator, terutama yang berada dalam skala usaha kecil. Memang tantangan itu bisa menjadi penghambat. Sekarang Pak Nata, dari perspektif branding,
Apa yang dapat menjadi hambatan dalam pendaftaran merek? Hambatan dalam pendaftaran merek itu banyak sekali Pak Dava. Jadi saya akan membahas salah satu hambatan umum saja, yaitu dalam pemilihan nama merek yang unik. Dalam beberapa kasus, merek yang diinginkan mungkin sudah didaftarkan oleh pihak lain atau memiliki kemiripan dengan merek yang sudah ada. Selain itu, proses pendaftaran merek juga dapat memakan waktu yang lumayan lama, dan itu bisa menjadi tantangan terutama bagi bisnis yang ingin meluncurkan produknya dengan cepat. Setuju Pak Nata. Ketersediaan dan keunikan nama merek sangat penting. Bu Syahna, dari pengalaman Anda sebagai pengusaha, apa tantangan utama yang dihadapi dalam melibatkan kekayaan intelektual dalam bisnis? Baik, dari pengalaman saya, salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk terus memantau dan melindungi kekayaan intelektual kita. Pendaftaran merek dan hak paten hanyalah langkah awal, tetapi perlu adanya berkelanjutan untuk memastikan bahwa hal tersebut terlindungi. Selain itu, dalam era digital ini sangat beresiko sekali terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual, baik dari online ataupun offline. Ya, pemantauan dan berkelanjutan memang krusial. Sekarang satu pertanyaan terakhir untuk semua tamu kita. Bagaimana kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual? Baik, terima kasih Pak Dava. Kalau menurut saya, ya kuncinya itu adalah di pendidikan sih. Misalnya kampanye penyuluhan, seminar, atau workshop itu juga dapat membantu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang manfaat dan juga langkah-langkah pendaftaran kekayaan intelektual. Kalau dari menurut saya pribadi Pak Dava, cara yang paling efektif ialah melalui pemasaran media sosial. Karena seperti yang kita ketahui, media sosial itu memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye yang kreatif dan informatif di platform-platform, seperti contohnya misalnya kalau kita mengambil platform Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, hal tersebut dapat membantu kita untuk mencapai audiens yang lebih luas lagi. Saya setuju dari pernyataan Bu Prames dan Pak Nata. Selain itu, membagikan kisah sukses dan manfaat nyata dari pendaftaran kekayaan intelektual itu dapat memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melibatkan dirinya dalam proses tersebut. Hal ini agar orang-orang awam lebih percaya dan akan meningkatkan niat mereka untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Seperti itu. Terima kasih atas pandangan yang berharga. Apa pesan untuk orang-orang di luar sana ini? Pesan dari saya yaitu jangan ragu untuk mendaftarkan paten jika Anda memiliki penemuan inovatif, karena ini adalah langkah yang penting untuk melindungi hak-hak Anda. Kalau pesan terakhir dari saya Pak Dava, merek itu bukan hanya tentang logo, tapi juga memiliki cerita dan pengalamannya tersendiri. Jadi pesan saya kepada semua orang yang baru merintis, bangunlah merek Anda yang mencerminkan nilai-nilai yang Anda miliki atau kandungi. Dari saya, jika Anda ingin mengawali bisnis agar bisnis Anda dikenal dan dipercayai masyarakat, pendaftaran merek adalah investasi yang sangat baik. Hal ini akan terbayar dalam jangka panjang. Sekian. Terima kasih jawaban-jawaban pesan-pesannya. Benar-benar percakapan kita ini penuh wawasan ya. Terima kasih pada Bu Prames, Pak Nata, dan Bu Syahna atas waktunya. Kita telah mengeksplorasi pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual, baik melalui paten maupun merek, dan mendengarkan pengalaman yang memotivasi dari para ahli dan pengusaha. Kami juga membahas tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pendaftaran serta bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hal ini. Semoga episode ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang betapa vitalnya perlindungan kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sampai berjumpa di episode berikutnya.